Baiklah, selamat pagi kepada Ibu dosen dan selamat pagi juga kepada teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarfika Saragi, NPM 95 dari grup PGA 3, Prodi PGSD. Nah, adapun tujuan saya buat video ini yaitu untuk mengulas kembali materi pembelajaran yang sudah dipaparkan pada pertemuan 11 tanggal 28 November 2024, yang dimana judul materinya yaitu mengenai tentang hubungan kausal dengan asosiatif pada penelitian kuantitatif. Nah, sebelumnya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih itu penelitian kuantitatif. Nah, jadi penelitian kuantitatif itu adalah metode penelitian yang menggunakan data numerik untuk menguji hipotesis. Salah satu tujuan utama penelitian kuantitatif adalah untuk menemukan hubungan antara variabel-variabel. Jadi, hubungan ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hubungan kausal. Jadi hubungan kausal ini menunjukkan bahwa perubahan pada suatu variabel atau yang sering disebut dengan variabel independen pada variabel lainnya atau variabel dependen. Yang kedua ada hubungan asosiatif, yang dimana pengertian dari hubungan asosiatif ini adalah menunjukkan bahwa dua variabel yang dimana variabel yang satu tidak mempengaruhi variabel lainnya, tetapi variabel X dan Y saling terkait. Selanjutnya, kita akan membahas subjek penelitian dan objek penelitian. Nah, pasti dalam benak kita timbul, apa sih itu subjek penelitian dan objek penelitian? Nah, jadi subjek penelitian itu adalah sumber data dalam sebuah penelitian, yang dimana subjek penelitian ini dapat dilakukan pada manusia, hewan, dan juga benda. Selanjutnya itu objek penelitian. Nah, jadi kita harus mengetahui apa sih itu objek penelitian. Jadi, objek penelitian ini merupakan masalah atau fenomena yang ingin diketahui. Objek penelitian itu seperti peristiwa, kondisi, proses, dan juga hubungan. Saya akan mengambil salah satu contoh yaitu yang menjadi judul penelitian kuantitatif. Yang dimana contohnya yaitu pengaruh lingkungan belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 3 SD Mawar. Nah, jadi kita harus menentukan apa sih yang menjadi subjek penelitian yang telah kita buat. Nah, yang dimana tadi kan kita sudah mengetahui apa sih itu subjek itu apa. Subjek itu kan tadi merupakan sumber data, berarti adalah yang akan diteliti. Nah, jadi yang akan diteliti itu siswa kelas 3 SD Mawar itulah yang menjadi subjek. Yang sementara yang menjadi objek, yang kita ketahui tadi kan objek adalah permasalahan. Permasalahan apa yang akan diteliti? Nah, dari judul penelitian yang kita buat itu, yang menjadi objeknya pengaruh lingkungan belajar sekolah terhadap prestasi belajar siswa kelas 3 SD Mawar. Nah, pada penelitian ini termasuk dalam hubungan kausatif, karena adanya hubungan sebab akibat antara dua variabel yang mempengaruhi. Yang kedua itu ada hubungan asosiatif, yang dimana hubungan asosiatif ini adanya hubungan antara dua variabel tapi tidak menunjukkan adanya hubungan sebab akibat secara langsung. Contoh penelitiannya yaitu contoh penelitian yang akan saya ambil melalui hubungan asosiatif, yaitu hubungan latar belakang pekerjaan orang tua dengan motivasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri X. Nah, jadi kita buat 3 contoh. Contoh siswanya yang siswa A. Siswa ini memiliki nilai yang sangat tinggi.
siswa B memiliki hal yang sama juga, memiliki nilai yang sangat tinggi. Sementara siswa C itu memiliki nilai yang sangat rendah, yang dimana siswa A ini orang tuanya bekerja sebagai pemulung, siswa yang B ini bekerja sebagai dosen, siswa C orang tuanya bekerja sebagai pengusaha. Nah, jadi kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa motivasi belajar siswa itu berpengaruh dari profesi orang tuanya. Kita tidak bisa asal mengambil kesimpulan. Kita harus meneliti. Kenapa? Apa penyebabnya? Nah, jadi dalam penelitian juga kita harus mencari tahu arti dari penelitian atau judul penelitian yang telah kita buat. Nah, judul penelitian ini contohnya seperti tadi motivasi belajar. Nah, kita harus mencari tahu apa itu motivasi. Mungkin dalam benak kita sendiri, motivasi itu merupakan salah satu dorongan ataupun minat yang timbul pada diri kita sendiri. Itu kan menurut pemahaman kita sendiri. Dalam membuat penelitian, judul penelitian yang kita buat, kita tidak bisa menggunakan pemahaman kita sendiri saja. Untuk melakukan penelitian itu, kita harus mencari 5 referensi, minimal 5 referensi untuk membuktikan, untuk mencari tahu apa pengertian dari judul yang kita buat. Nah, di mana kita harus tujuannya itu kita mencari referensi supaya kita bisa membuktikan apakah benar ini pengertian dari judul penelitian kita. Supaya kita juga mengerti, memahami apa arti dari judul penelitian yang telah kita buat supaya tidak menimbulkan makna yang ambigu. Baiklah teman-teman, sekian pengulasan materi mengenai tentang hubungan kausal dengan asosiatif pada penelitian kuantitatif. Terima kasih.